Assalamualaikum. Laptop ini kasusnya adalah ketika charger kita colok. Nah, ini misalnya chargernya model Blue HP. Ini adalah motherboard HP. Nah, ketika kita colok, maka indikator lampu ini akan berkedip. Lalu kipas ini juga tidak nyala. Nah, itu apa kira-kira penyebabnya? Kasus lampu berkedip ini bisa jadi pada bagian power supply-nya atau adaptornya. Bisa jadi ada yang longgar konektornya atau solderan, atau ada juga dari komponen yang sudah mulai short. Nah, tetapi sebelum jauh kita periksa ke sana, kita coba dulu dengan charger yang lain. Kita pastikan konektornya apa tidak patah di dalam ataupun tidak putus pada bagian ininya. Kemudian di tengah itu untuk adaptornya ini, konektornya ada pin seperti jarum. Nah, kalau yang ini ada pinnya, sedangkan yang ini tidak ada. Nah, bisa jadi itu yang menjadi penyebab. Jadi kemudian kalau kita potong kabelnya, padahal di sini ada 3 ground bagian dalamnya, tapi di sisi plat seperti ini di bagian dalam itu positif, di tengahnya itu tidak ada tegangan. Itu pin ID namanya. Fungsinya adalah untuk mengontrol apakah nanti ada laptop tahu ada dipasang power atau tidak colokan ini. Nah, ini dia pinnya. Ini dia satu. Nah, ini negatif ground. Kemudian satunya lagi ini kemari. Nah, pin tengahnya juga tidak ada, tetapi di sini ternyata pin tengah tergabung dengan ini dan ada resistor di sini. Nah, kemari masuk lagi ke kabel warna merah. Nilai resistor di sini adalah 103 atau 1 kilo yang nanti ini terhubung kemari. Nah, apakah boleh tidak dipakai? Nah, khusus untuk laptop yang ada pin tengah harus kita pasang konektor yang ada pin tengah, karena itu untuk memberi tahu laptop bahwa kita sedang ngecas, atau ketika cas penuh akan diinformasikan kembali, sehingga tidak terjadi overcharge ataupun baterai tidak ngecas. Kembali kepada kasus LED indikator ini menyala. Nah, setelah saya cek, ternyata chargernya sudah hancur di dalam ini. Ini sudah patah karena dipaksakan pada konektor yang bukan sama atau sehingga akan merusak pin di dalam, bengkok, dan juga bisa merusak bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini saya beli dari barang-barang copotan. Nah, jadi pin tengah itu akan masuk ke tengah, sedangkan sisi keluarnya adalah negatif 9 dari tegangan DC di plat di dalam ini. Jadi satu lapis, ada plastiknya, ada plat seperti ini lagi melingkar. Nah, masuk ke mari. Nah, sehingga keluar tegangan kemari nanti sesuai dengan 19 dan ground, lalu ada beberapa kabel di sini. Nah, kita pasang. Nah, tadinya pada saat kita pasang, ternyata tetap sudah kita ganti. Nah, kalau ini wajib kita ganti karena memang sudah nggak bisa. Setelah kita pasang tetap berkedip. Apa lagi masalahnya? Nah, ternyata setelah saya cek kabelnya dari adaptor ini, kabelnya itu ada yang putus di tengah. Jadi mungkin terjepit atau patah, putus. Lalu saya potong. Nah, ini kan bisa diperhatikan beda kabelnya. Bawaannya adalah yang ini. Nah, ini sama dengan kabel yang ini, ada kepalanya ini. Nah, jadi setelah saya potong, saya ukur dengan apometer, ternyata kabelnya putus. Lalu kita ganti. Nah, kita sambung seperti ini. Kalau jumpa warna kabel begini berarti putihnya ground, merahnya positif. Tapi kita pastikan lagi dengan apometer daripada nanti alat kita rusak. Nah, bawaannya ini putus di dalam, sehingga pada saat kita pakai tidak terkoneksi sempurna dan lampunya berkedip.
tegangan negatifnya itu terhubung bagus ketika diukur dengan ampermeter. Kabel ini dengan konektor bawaannya, nah seperti ini. Nah ini dengan ini, ketika kita ukur dari posisi negatif ke hitam, bunyi bip, tetapi dari tengah, dari sisi sampingnya tidak bunyi. Nah kalau kita goyang-goyang, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Artinya ada yang putus. Nah saya ragu tadinya putus di kepalanya ini, tetapi kalau kepalanya ini putus ya harus dipotong, harus ganti kepala yang lain. Nah jadi di sini karena sudah ketemu bahwa ada yang putus, lalu saya ukur lagi dari sini ke ground, oke, ini ke oke. Saya pakai adaptor yang satunya lagi yang kepalanya itu rusak, saya belah, lalu saya sambung begini, merah ke merah, lalu hitamnya ke negatif ke putih. Kebetulan ini adaptornya hampir sama pun ampernya. Nah, lihat ampernya di sini. Terbaca nanti di sini berapa ampere laptop ini spesifikasinya. Jadi tidak boleh sembarangan juga, jangan kurang dan jangan terlalu besar. Kalau kurang nanti tenaganya kurang atau power dayanya kurang. Kalau lebih bisa membuat laptop cepat panas. Nah, karena sudah kudung dibongkar, dirapikan, dibersihkan mana-mana yang perlu. Nah, kemudian kita tes. Nah, setelah saya tadi potong yang saya sampaikan tadi, saya pasang, nyala. Nah, kita tidak berkedip, kita on kan. Nah, normal. Nah, jadi kalau ada laptop yang ketika dicolok lampu indikator chargernya berkedip, itu periksa dulu bagian yang paling sederhana, konektornya, kemudian apakah longgar di bagian kepalanya ini, kemudian periksa apakah ada kabel yang putus, baru diperiksa tegangan dari power supply adaptornya. Nah ini sampai saya belah karena saya ingin tahu juga kabel ID itu apa sebenarnya, karena ada laptop yang pakai kabel ID, pin ID, ada yang tidak. Saya belah, ternyata setelah saya belah, saya ukur di sini tegangannya ada. Di sini AC-nya, sini DC-nya. Berarti charger ini tidak ada masalah. Nah, saya di sini pakai charger yang lain saja karena kebetulan ada. Nah, ini sudah nyala, tinggal dipasang kepada perangkat-perangkat lainnya. Karena laptop ini sudah kita bongkar, nah kita coba lihat kipasnya apakah kotor di bagian magnetnya. Nah, kalau kotor kita bersihkan. Nah, ini kebetulan modelnya model terkunci dengan magnet. Nah, maka sisi magnetnya itu kita bersihkan. Kemudian kita beri sedikit saja grease supaya mungkin asnya itu sudah tua, sudah mulai berat, ataupun kita kasih licin supaya lancar lagi berputarnya, bisa seperti barunya. Kemudian cek juga pin dari konektornya, mungkin korosi, berdebu, ataupun ada yang putus, rusak. Nah, sekalian kita kerjakan. Nah, ini bongkar kabel layarnya, hati-hati juga, karena kalau setelahnya tidak dapat, asal tarik bisa putus atau bisa koyak pinnya. Kemudian motherboard ini kita buka, kita bersihkan dengan kuas ataupun vakum. Nah, kalau pastanya kira-kira kita ragu, kita ganti. Nah, ini kita cek juga baterai CMOS-nya. Baterai CMOS ini fungsinya untuk mengaktifkan jam pada saat laptop mati. Jadi yang memberi daya listriknya adalah dari baterai CMOS tersebut. Nah, besarnya 3 volt, tetapi baterai ini bukan model yang bisa dicas baterai biasa, tetapi kualitasnya bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang harganya lumayan mahal, ada yang murah. Nah, semakin bagus mungkin semakin lama. Biasanya umurnya ini normalnya 5-10 tahun kadang-kadang. Nah, jadi tidak perlu kita cas. Nah, kalau habis, nah ini saya ukur, ternyata habis. Makanya laptop ini selalu minta disetting ulang jamnya, disetting ulang apa saja yang sudah kita konfigurasikan di BIOS setup. Nah, jadi di BIOS setup itu ada
yang diaktifkan pakai jam, yaitu diaktifkan pakai baterai, itu jam dengan apa yang kita konfigurasikan selain dari yang sudah di-default-kan oleh pabrik. Oh iya, jangan lupa waktu pasang jangan terbalik, bisa menyebabkan nanti RTC-nya ataupun komponen-komponen yang berkaitan dengan BIOS rusak. Nah, ini saya beli yang biasa saja, yang murah. Kebetulan ini laptop zaman juga. Nah, kita ukur tadinya itu tegangan yang hampir nggak ada. Nah, ini sudah keluar tegangannya 3,2. Nah, ini kita bongkar, kita pasang tadi. Pasangnya bagaimana kita bongkar, begitulah kita pasang. Baut-bautnya jangan kita pisah-pisahkan, kita tandain. Nah, ini hati-hati buka keyboardnya juga, ini kadang-kadang kabel fleksibelnya itu masih di dalam, kita tarik saja putus. Nah, itu susah juga nanti perbaikinya. Walaupun tadi tanpa baterai, laptop ini sudah nyala, sudah normal. Hanya saja setiap kita lama atau beberapa jam tidak pakai, dia minta lagi setting waktu dan setting konfigurasinya. Ada juga yang laptop, ya ketika baterai CMOS-nya ini habis, nggak mau nyala karena ada settingan seperti settingan harddisk, settingan USB, atau settingan-settingan yang lain di dalam BIOS itu kembali ke default, sedangkan perangkat yang dipasang adalah perangkat yang kita setting sesuai dengan perangkat yang ada. Jadi ketika dia nyala, dia membaca tidak sesuai, maka langsung tidak mau nyala laptopnya. Ini dia baterai CMOS yang mau kita ganti, kita congkel, tapi jangan terlalu semangat, nanti terlepas konektornya itu. Nah, ini kita ukur lagi. Udah pasti tadi nggak ada tegangan, sekarang nggak mungkin juga ada tegangan, karena memang dia bukan baterai cas atau baterai rechargeable. Ada juga laptop ataupun PC yang model menggunakan baterai rechargeable. Jangan sekali-sekali kita mengganti yang rechargeable kalau bawaannya itu bukan untuk cas, karena bisa meletus atau meledak. Ketika sudah kita pasang, kita baterai CMOS-nya, ya kita pasang lagi motherboard-nya seperti kita buka, tandai baut-bautnya. Di situ ada tanda panah, itu artinya baut yang kita pasang dari dalam. Nanti dari luar, dari casingnya, tinggal kita sambung pemasangan bautnya. Kalau semua kita pasang bautnya atau kita tidak tandain, nah pada saat kita sudah pasang motherboardnya, kita baut, lalu kita pasang casing, bautnya sudah nggak tahu lagi di mana di baut. Kita harus bongkar lagi. Model laptop pertengahan begini, artinya tahun 2000-an ini udah mulai lebih mudah karena sudah terintegrated jadi satu satuan PCB. Kalau yang punya zaman itu terpisah-pisah. Nah, ini sudah saya nyalakan, laptop sudah hidup. Nah, kebetulan ini layarnya pun ada tompel. Nah, itu tidak bisa diperbaiki. Semoga sedikit informasi dari Bengkel Logika ini mengatasi charger, kemudian mengatasi baterai CMOS, ada manfaatnya untuk pemula yang mau membongkar laptopnya sendiri ataupun mau belajar menjadi teknisi laptop dan komputer. Assalamualaikum.